Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kakak-kakak asisten praktikum gelombang laut, dan mungkin selamat malam juga buat teman-teman yang nonton video ini. Jadi sebelumnya izinkan saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Vicky Widianto dari kelas Oceanografi A dengan nomor NIM 260501221300056. Dan di sini saya ingin membuat video penugasan H+3 praktikum gelombang laut, yaitu tentang teori nonlinear, teori konoidal, dan juga teori Stokes. Jadi buat yang pertama itu kita terusin hasil data 2 karena data 1 tadi udah kita kerjakan pas praktikum. Jadi buat data 2 ini langkahnya sama. Yang pertama kita tulis NIM dulu. Kita tulis NIM kita dulu. Setelah itu ini kan formatnya masih general, kita ubah formatnya jadi number. Setelah itu dari NIM ini kita tulis 0,3 NIM terakhir kita. Karena saya 056 jadi kita tulis 0,056. Kita warnain biar beda. Nah, selanjutnya di sini ada data yang udah diketahui, ada data H, data T, dan juga data D. Itu di pojok sini kita tulisin keterangan kita. Data ini kita tambahin sama NIM kita. Tambah NIM kita. Jangan lupa NIM kita kasih dolar biar kekunci. Biar nanti bisa enak di drag ke bawah. Oke. Nah, selanjutnya buat perhitungan yang pertama itu kita hitung dulu H per D-nya. Kita langsung aja hitung sama dengan H yang udah di plus NIM ya. H dibagi sama D. Oke, selanjutnya yang ini juga akar ET kali akar D per D. Kita langsung aja kayak rumusnya tuh nih sama dengan SQRT dari 2 kali G per D. G gravitasinya tuh berarti ya kita lupa belum nulis gravitasi di sini, kita tulis dulu G kecil sama dengan sini kita tulis 9,8. Nah, selanjutnya kita lakukan rumus yang tadi, SQRI buka 2 kali G-nya ini kita bagi dengan buka kurungnya sekali aja, ini per D-nya, di situ kurung tutup, terus kita kali sama T. Di situ enter. Nah, oke. Selanjutnya ini buat yang kanan itu bentar. Oke, buat yang kanan ini langsung aja kita data dari ininya kita tambahin sama NIM kita. Ntar kita kasih dolar dulu biar bisa di drag. Nah, selanjutnya kita masuk ke metode interpolasi yang pertama.
interpolasi grafik yang interpolasi yang pertama yang di sini. Kita masuk ke ini dulu. Kita tulis ini, langsung aja konekin ke sini dengan, nah buat batas bawah sama batas atasnya itu kita lihat grafik ini. Nah, oke, nah uh, buat ngetahuin interpolasi yang pertama itu kita pakai grafik yang ini. Jadi ini kan yang di bawah kan, ini kan yang di bawah kan ada T dikali akar I per D, sedangkan yang di sumbu Y itu ada nilai K kuadrat. Nah, di sini kan kita yang diketahui itu T dikali itu ya, T dikali akar G per D. Nah, kita dapat nilai tengahnya itu 18,8. Nah, 18,8 itu ada di antara 10 sampai 20. Jadi, langsung kita tulis aja, itu batas bawahnya 10, sedangkan batas bawahnya itu 20. Nah, di sini buat panjangnya itu kita cari tahu, kita ukur itu jarak antara 10 sama 20 itu berapa. Tadi aku ukur pakai penggaris itu nilainya jaraknya 1,5. Nah, 1,5 itu kita masukkan sebagai batas atasnya. Nah, buat batas bawahnya itu kita tulis 0. Sedangkan buat eh, nilai interpolasinya kita langsung masukin aja. Rumusnya tuh sama kayak interpolasi biasanya. Nilai batas bawah ditambah dalam kurung nilai tengah T dikali akar G per D dikurangin sama batas bawah T akar G per D kurung tutup dibagi kurung buka batas atas T akar G per D dikurangi batas bawahnya kurung tutup dikali dalam kurung batas atasnya dari panjang ini dikurangin sama batas bawahnya. Langsung aja kita enter. Nah, nilainya tuh pasti di antara 0 sampai 1,5. Berarti ini udah benar. Nah, yang selanjutnya itu kita nyari nih. Kita nyari si ini panjang interpolasi grafik yang pertama. Jadi buat nilai panjangnya itu ntar. Oke, nah selanjutnya buat si nilai panjangnya ini kita tuh tarik garis lurus ke atas. Tadi kan titik aku 18 ya, 18 sekitaran di sini. Nah, kita tarik garis sampai ke atas. Nah, sampai ke yang D per L. Tadi nilai D per L kita kan, bentar. Nilai D per L kita, nilai H per D. Nilai H per D. Bentar. Nilai, nih, nilai H per D. Nilai H per D kita itu 0,5. 0,5 tuh berarti ini sekitar sini. Nah, 0,5. Bentar, aku izin tarik garis lurus dulu.
Nah, buat nilai panjangnya tuh udah aku ukur itu, eh, kita ketika kita tarik ini 0,5 H per D-nya sampai berpotongan ke titik yang aku tarik ke atas tadi itu sekitar di sini di sini. Nah, itu ketika kita tarik garis ke kiri lagi itu bakal ada di sekitar sini, ada di sekitar garis ini. Nah, buat batas atas dari nilai panjang yang tadi itu kita kita ukur dari ini, benar, kita kita ukur eh, jarak antara min jarak antara satu min 10 pangkat min satu sampai 1 pangkat 10 min 10 itu berapa. Jadi tadi udah aku ukur jaraknya tuh, kita buat batas atasnya dulu. Batas atasnya itu 4,5. Jadi batas atas tuh jarak antara ini kedua kedua ini, satu satu min 10 pangkat min satu sama 1 min 10 pangkat min 10. Nah, jarak antara ini berarti 4,5 jarak antara ini. Nah, buat nilai tengahnya itu jarak antara batas atasnya itu jarak antara batas bawahnya ke titik-titik yang udah kita tarik tadi. Nah, aku juga udah ngukur tadi dapat hasil 2,4. Berarti langsung aja kita masukin ke nilai tengah 2,4. Nah, buat nilai awalnya batas bawahnya itu 0. Nah, buat K2 tuh kita buat batas bawahnya itu ini 1 min 10 pangkat min 1. Jadi langsung aja kita di sini sama dengan 1 minus dalam kurung 10 pangkat min 1 sama dengan nah, batas atasnya juga tuh kita masukin nilai yang ini 1 min 10 pangkat 10. Ini min 10 atau 10? Ini min 10. 1 min 10 pangkat min 10 sama dengan 1 min dalam kurung 10 pangkat min 10. Langsung enter. Nah, udah ketemu batas atas sama batas bawahnya. Sekarang tinggal kita interpolasi. Interpolasi rumusnya sama kayak tadi. Nah, karena sama, langsung aja kita kok paste di sini dan muncul nilai interpolasinya. Oke. Nah, selanjutnya ini hasil-hasil interpolasinya itu kita warnain aja biar beda. Nah, selanjutnya itu nilai dari ini K kuadratnya itu yang ada di sini kita konekin aja dari sini. Oke. Nah, selanjutnya kita bakal nyari yang panjang yang ada di sini. Itu, kita ambil data panjangnya itu dari nah buat ngisi ini panjangnya ini itu kita pakai grafik yang 2.16. Nah, di sini kan ada nilai ini lagi ya K kuadrat ya. Yaitu panjangnya buat ngisi yang panjang tadi itu buat batas atasnya itu kita ukur lagi dari sini ke sini. Jadi aku udah hitung itu nilainya 4,4. Nah, langsung aja buat batas bawahnya kita tulis 0
Sedangkan buat batas atasnya kita tulis 4,4. Nah, langsung interpolasi aja. Oke. Nah, selanjutnya kita isi yang interpolasi grafik 2. Kita isi yang interpolasi grafik 2. Kita bentar. Bentar. Oke, buat selanjutnya itu, nah tadi kan nilai K kuadrat kita yang udah hasil interpolasi itu kan sekitar 2,3. Nah, ketika kita taruh di sini itu 2,3 tuh jarak antara sini sampai ke titik kita. Nah, tadi aku udah ukur itu titiknya tuh sekitaran berada di sini lah. Di sini atau di sini. Ya benar, di sini. Nah, di sini. Nah, setelah itu kita tarik garis lurus sampai titik ini berpotongan. Nah, berpotongannya kan sekitar di sini. Nah, ketika kita tarik garis turun lagi, maka itu titiknya akan berada di sini di L kuadrat H per D pangkat 3-nya. Ada di sini. Nah, selanjutnya buat batas bawahnya, buat nilai tengahnya itu kita tarik, eh, kita ukur antara 100 ini, jarak 100 sama titik kita. Tadi aku udah ukur itu nilainya 0,8. Kita tulis nilai tengahnya itu 0,8. Terus buat panjang batas bawahnya itu kita tulis 0. Dan buat batas atasnya kita ukur jarak antara 100 sama 1000. Itu range-nya. Kita ukur tadi ukurannya 4,3. Ukurannya di sini 4,3. Nah, selanjutnya di sini karena range-nya itu antara 100 sampai 1000, kita tulis batas bawahnya 100, sedangkan batas atasnya 1000. Nah, selanjutnya kita tulis itunya, interpolasinya. Karena rumus interpolasi masih sama, kita paste aja. Ah, value. Oh, ini 0 ya teman-teman. Nah, oke. Selanjutnya udah kan ketemu. Selanjutnya kita hitung nilai L-nya. Nah, buat rumus dari L itu sendiri, bentar. Oke, nah jadi rumus L itu ada di sini. Sama dengan akar hasil interpolasi grafik 2 dikali D pangkat 3 dibagi H. Jadi langsung aja di sini kita masukin sama dengan SQRT SQRT dalam kurungnya berarti ini nilai hasil interpolasi grafik 2 di dikali D pangkat 3 dikali dalam kurung D pangkat 3, nilai D nya kita pangkatin 3 X pangkatin 3, terus kita bagi sama ini, kita per H ya, kita kurung tutup, enter. Oke, nah udah ketemu nilai
L-nya. Selanjutnya, benar. Oke, yang selanjutnya kita bakal nentuin apakah ini memenuhi yang konoidal atau enggak. Jadi kita bakal nentuin di sini D per L-nya sama Ursel number-nya. Nah, kita ntar ambil ininya tuh dari sheet 1 aja. Terus ininya juga Ursel number-nya juga. Nah, selanjutnya nilai D per L tuh nilai D per L-nya kita hitung di sini sama dengan D dibagi sama L. Oke. Nah, selanjutnya Ursel number-nya juga kita hitung. Langsung aja kita hitung di sini sama dengan H dikalikan dalam kurung nilai L kuadrat kita bagi dengan nilai D pangkat 3. Pangkat 3. Udah, situ kita enter. Nah, selanjutnya di sini kita bakal nentuin apakah dia memenuhi atau tidak. Nah, itu caranya kita pakai rumus if. Nah, kita masukkan ya sama dengan if. Nah, di sini kita masukin nilai ininya kurang dari 1/8 kurang dari 1/8, terus kurung tutup, kita pakai titik koma memenuhi, pakai petik memenuhi, dan kita petik dua lagi tidak memenuhi. Nah, oke, jadi di sini rumusnya jika F21 itu di sini itu kurang dari 1/8, itu ada dua, yaitu memenuhi dan tidak memenuhi. Selanjutnya langsung aja kita enter aja, dan hasilnya itu tidak memenuhi ya. Nah, selanjutnya kita juga lakukan hal yang sama di sini. Itu kita langsung copy aja, mungkin kita paste di sini. Nah, ini kita ubah jadi 26, lebih besar dari 26. Nah, tidak memenuhi. Oke. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke yang 10. Kita masuk ke C. Jadi rumus dari C itu, bentar. Rumus dari C. Nah, rumus dari C itu ini. Kalau dengan akar G per L 2pi, tapi bentar.
Ntar di sheet 1 tuh rumusnya apa ya? Rumus C. Oh, I18. I18. L dibagi E6. Oh, L dibagi T. Iya, ini. Nah, di sini kan periode gelombang T itu rumusnya itu L dibagi C. Berarti kalau kita balik, kita tarik C-nya untuk mengetahui C-nya, berarti rumusnya itu L dibagi T. Jadi langsung aja di sini kita hitung sama dengan L dibagi oleh T. Nah, oke, udah ketemu nilai C-nya. Selanjutnya kita masuk ke pengolahan interpolasi yang ini. Pengolahan interpolasi yang ini tuh kita konekin dulu uh, ininya. Nah, ini tuh jangan kita isi 100, tapi kita lihat dulu range-nya dari nilai kita tuh ada di mana. Yang ini ya berarti. Nah, buat grafik yang 32.17. Jadi tadi kan kita dapat nilai L kuadrat H per D pangkat 3 kan. Jadi kita lihat dulu itu nilai kita tadi kan berapa? 200 ya, 267. 267 tuh ada di range 100 sampai 500. Jadi buat batas bawahnya kita tulis 100, sedangkan batas atasnya kita tulis 500. Nah, selanjutnya itu buat panjangnya itu kita hitung dulu. Kita hitung jarak antara 100 ke titik kita berapa, sama jarak antara 100 ke 500 berapa. Nah, izin hitung dulu. Berarti titik kita tuh 267. 267 itu berarti sekitaran ada di sini. 267. Yang kita ukur jarak antara 100, batas bawahnya 100 ke titik kita itu berapa. Dan mungkin aku pause dulu biar nggak lama. Oke, nah di sini aku udah ngukur. Nah, aku udah ngukur batas antara jarak antara 100 ke 500 itu 2,7 2,7 cm. Jadi sini langsung aja kita panjangnya itu batas bawahnya kan 0. Terus batas atasnya 2,7. Oke, nah setelah itu kita interpolasiin aja. Oke, nah selanjutnya kita ini cari nilai y dan yt-nya. Buat nilai y dan yt-nya, bentar. Oke, nah buat yang grafik yang ini itu kita pakai grafik yang 217 tadi. Nah, itu kita tarik garis lurus. Tadi nilai kita kan sekitar ada di sini 267. Kita tarik garis lurus sampai ketemu ke titik yang berpotongan. Nah, titik yang berpotongan sama ini itu di sini. Lalu kita lakukan kayak metode yang tadi yang di interpolasi 3 tuh kita tarik garis lurus menuju nilai YT, YTC-nya.
kita tarik garis sini. Nah, itu sekitaran ada di sini. Nah, buat nilai tengahnya itu jarak antara si batas bawah ini 0,85 ke titiknya. Itu tadi aku ngukur 0,2. 0,2. Berarti ini batas bawahnya kita tulis 0 aja. Setelah itu nilai tengahnya 0,2. Nah, buat batas atasnya itu jarak antara ini range-nya 0,85 ke 0,90. Nah, itu aku juga udah ngitung itu nilainya 1. Nah, buat YC sama YT-nya itu kita masukin aja nilai range-nya. Jadi batas bawahnya itu 0,85, sedangkan batas atasnya 0,90. Nah, di situ langsung aja kita interpolasi. Oke, nah selanjutnya kita cari nilai si ini, si YC sama YT-nya buat terakhir. Jadi kita cari rumus YC sama YT-nya. Nah, YC itu hasil interpolasi grafik 3 dikali H ditambah D. Jadi ini langsung aja sama dengan hasil interpolasi grafik 3 ditambah ini dalam kurung ya, di dikali H ditambah D, dikali H kali H-nya di situ kita tambahin sama D. Oke, nah buat YT itu hasil interpolasi grafik 3 dikurang 1 dikali H ditambah D. Jadi sama, cuma bedanya dikurang 1 doang. Sama dengan dalam kurung dulu hasil interpolasi ini kita kurang 1, kurangi 1, kita kurung tutup, kita kalikan dengan H, ininya kita kurung tutup lagi, kita tambahkan dengan D. Berarti ini 2 kali. Oke, langsung aja kita enter. Nah, oke, buat ini buat hasil perhitungannya teori konoidal itu karena emang tugasnya cuma disuruh sampai data 2 doang, data 3 enggak. Itu berarti udah selesai sampai di sini. Nah, selanjutnya itu kan ada teori Stokes. Mungkin di lain video. Oke, karena teori konoidal udah selesai, mungkin saya cukupkan di sini. Bila banyak salahnya, saya minta maaf. Selamat pagi, siang, sore, malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.